Halo semuanya, perkenalkan nama saya Happy Christian Zai dengan NIM 251904101006. Kembali dengan saya lagi dari Universitas Jember Kampus Vokasi dengan program studi Rekayasa D4 Rekayasa Perancangan Mekanik. Kali ini saya akan membahas masih mengenai siklus, yaitu siklus Otto dan Diesel. Nah, saya akan membahas definisinya, manfaat, dan serta contoh soal yang sering kita temukan di pelajaran termodinamika. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu siklus Otto dan Diesel, atau bisa disebut dengan juga mesin pembakaran dalam. Nah, siklus Otto dan sistem dan Diesel adalah salah satu dua model termodinamika yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam, tetapi memiliki perbedaan utama pada proses pembakaran. Nah, siklus Otto yang pertama itu membakar campuran udara bahan bakar pada volume konstan menggunakan busi, sedangkan siklus diesel mengoperasikan udara hingga suhu tinggi, lalu menyemprotkan bahan bakar agar terbakar pada tekanan yang konstan. Siklus Otto digunakan pada mesin bensin dan siklus diesel digunakan untuk mesin diesel. Nah, ini sistemnya ya. Ini adalah Maaf agak burik ini sistemnya ya. Jadi ini adalah Otto di mana proses pembakaran itu mencampur udara dengan dengan busi, menggunakan busi ya. Jadi dia seperti itu menghasilkan pembakaran. Sedangkan ini siklus diesel ini dia itu mengoperasikan udara hingga suhu tinggi lalu menyemprotkan udara bakar agar bakar pada tekanan konstan. Jadi dia mengumpulkan ini dulu pada tekanan tinggi, setelah itu baru itu langsung ditarik langsung melakukan pembakaran yang luar biasa. Dan setelah itu kita akan membahas ke dalam manfaat dan contoh soal. Nah, manfaatnya itu adalah berbeda-beda teman-teman, dimana siklus Otto itu seperti definisinya yang tadi adalah siklus ideal untuk mesin bensin 4 langkah. Proses pembakaran terjadi volume konstan. Jadi volumenya konstan. Nah, manfaat ini tuh sering kita temukan di sepeda motor, mobil genset kecil, serta alat-alat yang menggunakan bensin itu ya, yang umumnya sering kita temuin di dalam Indonesia. Misalnya apa namanya itu ya, kayak genset, bener ya genset ya. Genset, setelah itu kayak mesin mesin perahu ya. Mesin perahu juga bisa. Mesin perahu, setelah itu apa lagi ya? Mesin perahu, kayak apa lagi ya? Ya mesin-mesin gitulah. Nah, itu contoh soal siklus Otto itu adalah jika rasio kompresi 8:1 dan lambdanya 1,4, apa ya, efisiensi Ottonya berapa? Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Jangan lupa ini efisiensi, maka kita harus pakai siklus ini ya. Tetap N 1 dikurang 1 per R lambda ini pangkat lambda min 1 atau ruh ya, bisa disebut sama dengan 1 min, kita masukin nilainya, kita substitusi, langsung dijumlahkan saja. Nah, setelah itu jangan lupa dikali dengan 100% ya. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini, 56%. Selanjutnya itu adalah siklus diesel atau mesin solar. Sedangkan mesin bensin ini solar. Nah, definisi singkatnya itu adalah siklus mesin diesel digunakan bakaran langsung bertekanan konstan. Nah, manfaat itu dipakai di truk, bus, kapal, genset besar. Nah, ini karena menggunakan torsi yang besar dan hemat bahan bakar. Nah, jadi ini berarti kayak yang sering digunakan di dalam bagan-bagan gitu ya. Kayak mesin penjaring ikan gitu di nelayan menggunakan solar karena hemat bahan bakar. Nah, contohnya itu sama dengan soalnya rasio komprehensi 18/1, mana rasio cut off-nya 2, dengan draw-nya sama dengan 0,4. Nah, jadi kita hitung saja langsung sama dengan ini dibagi 2 semuanya. Itu akan menjadi efisiensi sekitar 50%. Jangan lupa dikali dengan persen, 100% supaya ketemu hasilnya.
Nah, terima kasih atas pendengarannya. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Happy Christian Zaid dengan NIM 251904101006 dari Universitas Jember, khususnya di kampus Vokasi Jubung, dengan program studi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik. Kali ini saya akan kembali membahas masih seputar dengan siklus. Nah, di sini perbedaannya itu adalah efisiensi siklus dan perbandingannya. Kali saya akan membahas definisinya serta contoh dan perbandingan yang ada. Selamat menonton. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam manfaat dan contoh soalnya, kita harus mengetahui apa sih definisi dari efisiensi siklus serta perbandingan. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi siklus. Apa sih itu? Efisiensi siklus adalah rasio antara energi yang bermanfaat, output, dengan total energi yang dimasukkan, input, ke dalam suatu proses, dan sering digunakan untuk membandingkan efektivitas berbagai siklus, seperti efisiensi termal atau efisiensi proses manufaktur. Nah, contohnya itu adalah dalam termodinamika itu adalah efisiensi siklus diukur dengan membandingkan kerja bersih yang dihasilkan dengan panas yang diserap dalam manufaktur. Efisiensi siklus diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas bernilai tambah dengan total waktu siklus produksi. Jadi berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya di dalam termodinamika, efisiensi siklus ini digunakan untuk diukur dengan membandingkan kerja bersih yang dihasilkan dengan panas yang diserap. Sedangkan dalam manufaktur atau industri, efisiensinya itu diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas yang bernilai tambah dengan nilai total. Nah, jadi singkatnya ini adalah efisiensi siklus itu adalah suatu perbandingan yang bermanfaat ya. Jadi dia itu menghitung total yang memang benar-benar bersih dan mana-mana yang output yang sangat kotor, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh perbandingannya dan manfaatnya. Nah, manfaat dan contohnya itu adalah manfaat yang dihasilkan dari efisiensi siklus ini adalah terutama dalam konteks termodinamika dan proses industri ini dapat memberikan manfaat signifikan seperti penghematan biaya operasional, peningkatan kapasitas produksi, dan pengurangan dampak lingkungan, serta pembandingan berbagai jenis siklus membantu dalam pemeliharaan desain yang optimal untuk aplikasi tertentu. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya efisiensi itu bagaimana? Karena kita sudah mengetahui apa yang salah dan yang outputnya tidak terlalu berguna untuk efisiensi, maka kita dapat mengurangi hemat biayanya apabila kita sudah mengetahui efisiensinya dengan benar. Apabila kita membeli suatu bensin 1 liter dapat menghabiskan sekitar berapa ya, 5 jam misalnya. Nah, berbeda dengan mesin yang lain dengan 1 liter yang sama namun dapat menghabiskan sekitar 10 jam. Nah, seperti itu kita dapat mengefisiensikannya teman-teman, milih dengan baik. Nah, contoh salah satu perbandingan singkatnya ini adalah misalnya di siklus Carnot, mesinnya itu atau sistemnya itu ideal. Nah, efisiensinya ini teoritis sangat tertinggi ya. Dan seperti yang saya bahas tadi itu, dan catatannya tidak nyata, maksudnya tidak nyata itu masih belum terrealisasikan dengan baik. Nah, sedangkan Rankine itu atau PLTU memakai tenaga uap dari 30% sampai 45%. Nah, ini itu bisa ditingkatkan ke Rehat Regen sampai dengan. Nah, selanjutnya ada Brighton, turbin gas bisa sampai dengan 25% sampai 40%, di mana digabung dengan ini ya, Rankine tadi ya. Ini bisa bertambah dengan baik. Setelah itu Otto, mesin bensin itu dapat efisiensinya itu sekitar 25 sampai dengan 35%. Ini juga dipengaruhi dengan perbandingan pengeluarannya. Diesel juga sama, namun dia itu efisiensinya lebih tinggi ya, 30% sampai 45%. Dan ini lebih efisien daripada Otto, daripada mesin bensin ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh soal perbandingannya itu adalah jika mesin Otto dan diesel mempunyai rasio komprehensi sama 15/1, mana lebih efisiensi? Nah, jawabannya itu cukup mudah ya, karena kita sudah lihat tadi diesel itu lebih efisiensi daripada Otto.
Nah, maka kita jawab, dia selalu lebih efisien karena proses pembakaran menghasilkan suhu lebih tinggi dan tidak butuh toilet. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita dapat melakukan suatu perbandingan, mengetahui apa yang kurang, mengetahui apa yang bagus. Seperti itu siklus, efisiensi, siklus, dan perbandingan. Nah, sekian dari materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik. Terima kasih.